Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Saudara? Oke, ya. Sukacita bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara lagi malam hari ini untuk bisa bagikan kebenaran firman Tuhan. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita akan membahas atau kita akan melihat firman Tuhan. Sama-sama kita akan melihat bersama-sama Injil Lukas pasal yang ke-13. Kalau saudara bawa Alkitab, yuk sama-sama kita buka dalam Injil Lukas pasal yang 13. Ada sebuah perumpamaan bagus di situ yang kita bisa pelajari bersama-sama malam hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Okay. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, Lukas 13 ayat yang ke-6. Apakah saya salah mengucap? Betul ya? Oke. Lukas pasal 13 ya, mungkin karena enggak sih. Oh, ini sudah sama, Saudara. Oke. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ini perumpamaan yang Yesus ajarkan sendiri langsung ya, Saudara. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia." Saudara, menurut saudara, waktu kita membaca perumpamaan ini, ada yang janggal nggak dari perumpamaan ini, saudaraku? Kalau saudara teliti membacanya, saudara akan menemukan ada sebuah hal yang janggal di sana. Ada Bapak Ibu yang bisa bantu saya? Anehnya di mana, Pak? Ya, janggalnya di mana? Harusnya? Ini karena saudara tadi saya percaya udah minum kopi dulu sebelum masuk kebaktian, jadi saudara agak cerdas. Tepat sekali. Hal yang janggal dari perumpamaan ini adalah, saudara perhatikan dalam ayat yang ke-6, ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Jadi dari sejak awal kita melihat bahwa pohon ara ini dibiarkan tumbuh di kebun anggur. Seharusnya pohon ara tidak boleh tumbuh di kebun anggur, betul nggak, saudara? Yang boleh tumbuh di kebun anggur adalah pohon anggur. Bukan anggur, anggur itu buah, ya kan? Oke, pohon anggur tepatnya, oke? Pohon anggur nanti menghasilkan buah anggur. Ya. Jadi yang boleh tumbuh di kebun anggur itu harusnya adalah pohon anggur, bukan pohon ara. Berapa banyak saudara yang pernah ke Israel? Banyak ya, banyak sekali. Oke. Berdoalah supaya saudara bisa ke sana. Sebanyak hal yang kita bisa pelajari di sana, saudara. Tapi sekarang jangan karena lagi perang, saudara, nanti bisa kena roket atau apa, saudara, rudal atau apa. Kalau saudara ke Israel, saudara akan mengerti bahwa, saudaraku, pohon ara itu adalah jenis pohon yang gampang saudara temui di Israel. Di mana aja saudara bisa temui. Ya maksudnya gini loh, di banyak tempat saudara bisa ketemu dengan pohon ara. Tentu saudara masih ingat kisah di Alkitab ketika Yesus jalan sama murid-muridnya ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat, mereka lupa breakfast, mereka lupa sarapan, saudara kan. Tengah jalan mereka lapar,
Lalu Yesus melihat ada pohon ara dan dia mencari buah pada pohon itu, tapi tidak ada buah. Lalu dia kutuk pohon itu. Masih ingat saudara ya? Lalu kemudian mereka jalan, mereka balik lewat jalan yang sama. Murid-murid kaget, kenapa? Karena dia lihat pohon ara itu sudah kering. Jadi pohon ara itu tumbuh di pinggir jalan juga bisa tumbuh. Pernah ingat kisah ketika Yesus masuk ke kota Yeriko? Lalu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dahsyat ibu, memang luar biasa. Betul sekali ya kan. Ada seorang kepala pemungut cukai di kota Yeriko namanya Sakius. Sekarang ini sekelas dirjen pajak lah. Dia orang kaya, dia penasaran ingin lihat Yesus kan. Tapi karena badannya pendek, dia nggak bisa lihat Yesus, ketutup dengan orang banyak. Lalu Alkitab bilang apa? Dia berlari mendahului orang banyak itu, lalu kemudian dia melihat ada sebuah pohon ara di pinggir jalan, dia naik, dia panjat pohon ara itu, dan dari pohon ara itu kemudian dia bisa melihat Yesus dan Yesus tertarik kan. Itu. Artinya gini, yang saya mau beritahu bahwa pohon ara itu biasa tumbuh di mana aja di Israel. Sudah gampang sekali menemukannya. Pohon anggur tidak mudah saudara ketemu di Israel. Karena pohon anggur itu biasanya ditanam di kebun anggur. Jadi biasanya orang Israel, petani menanam anggur itu ya di perkebunan anggur. Mungkin ada 1-2 orang yang menanam pohon anggur di rumahnya, tapi tidak umum kan, nggak ada di tepi jalan sudah temukan pohon anggur. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Yang saya mau sampaikan berarti dari sejak awal, kalau pemilik kebun anggur ini membiarkan pohon ara ini tumbuh di kebun anggurnya, yang seharusnya dia nggak boleh tumbuh di situ, dia nggak pantas tumbuh di situ, tapi dibiarkan tumbuh di kebun anggurnya. Berarti kesimpulan saya adalah pohon ara ini dari sejak awal telah mendapat anugerah, dia telah mendapat blessing, dia mendapat privilege dari pemilik kebun anggur ini. Pemilik kebun anggur ini memberi anugerah, memberi grace buat pohon ara ini sehingga dia bisa tumbuh di situ. Dari sejak awal harusnya dia harus dicabut dari kebun anggur itu. Dia tidak boleh dibiarkan tumbuh di kebun anggur itu. Oke, saudaraku? Harusnya yang boleh tumbuh di kebun anggur adalah pohon anggur. Berarti pohon ara ini dari sejak awal sudah dapat anugerah. Bukankah pohon ara ini sedang berbicara kepada kita tentang kehidupan kita? Berapa banyak saudara yang sudah dapat anugerah Tuhan? Kalau hari ini kita bisa hidup, bukankah itu anugerah Tuhan? Kalau hari ini kita bisa menikmati keselamatan di dalam Yesus, bukankah itu anugerah? Apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Oh, kita bisa mempelajari begini, bahwa anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bentuk apapun, apalagi keselamatan yang dia berikan buat kita, itu diberikan bukan sekedar supaya kita bisa menikmatinya, tapi Tuhan mau anugerah yang dia berikan itu tidak sia-sia. Katakan sama-sama, tidak sia-sia. Apa yang Tuhan ingin temukan dari hidup kita? Dia ingin menemukan buah. Pertanyaan penting yang kita perlu renungkan hari ini. Sudahkah hidup kita menghasilkan buah? Sudah berbuahkah kita? Dengan semua kebaikan yang Tuhan berikan, dengan semua anugerah, dengan semua berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Apalah itu yang sudah bilang bisa sebut sebagai anugerah Tuhan? Nafas kehidupankah, umurkah, kehidupankah, berkatkah, apalagi keselamatankah, apa aja yang saudara mau sebutkan dalam kehidupan saudara yang merupakan anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Saya cuma mau beritahu sama saudara, anugerah Tuhan diberikan kepada saudara dan saya itu bukan sekedar diberikan, dia diberikan dengan sebuah maksud dan tujuan supaya saudara dan saya bisa menghasilkan buah dalam kehidupan. Waktu pemilik kebun anggur ini mencari buah pada pohon ara ini, itu sesuatu yang wajar menurut saya. Kalau seorang pemilik kebun anggur, dia membiarkan pohon ara ini tumbuh, dia kasih anugerah buat pohon ini yang seharusnya dia nggak pantas ada di situ, tapi dibiarkan tumbuh di situ. Wajar dong kalau dia mengharapkan ada sesuatu yang dihasilkan oleh pohon ara ini. Tapi sayang sekali waktu dia cari buah di pohon ara ini, dia tidak ketemu buah. Lalu dia bilang begini, tebang pohon ini. Katakan sama-sama, tebang pohon ini. Saya cuma mau beritahu sama saudara gini, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi dia Tuhan yang tegas. Dia bukan hanya Tuhan yang penuh kasih,
Tapi dia juga Tuhan yang tegas. Tolong jangan mempermainkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jangan mempermainkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia mengasihi hidup kita. Amin, saudaraku. Dia limpahkan anugerahnya. Tapi jangan salah, dia juga Tuhan yang akan melihat dan menantikan hasil dari kehidupan kita. Berbuahkah kita hari ini? Waktu pemilik kebun anggur ini cari buah dari pohon ara ini, nggak ketemu. Dia bilang sama tukang kebunnya, dia bilang, tebang pohon ini. Jangan biarkan dia tinggal hidup di tanah ini dengan percuma. Apa itu percuma? Sia-sia. Kalau ada sesuatu yang Tuhan paling benci dari hidup kita, selain dosa adalah hidup yang Kalau ada sesuatu yang Tuhan paling gak suka lihat dari hidup kita selain dosa adalah Tuhan gak mau, Tuhan gak suka ngelihat hidup kita tidak berbuah. Jadi hari ini, kalau saudara sudah menerima anugerah Tuhan, hasilkan buah dari hidup saudara. Kalau saudara tidak hasilkan buah, ada konsekuensinya. Ditebang. Kapan itu Pak? Saya gak tahu. Tapi yang saya tahu gini, semua ada jadwalnya. Kalau belum sekarang, tunggu aja. Pasti ada jadwalnya, karena semua ada jadwalnya. Kalau saudara bilang begini, Pak, saya kenal ada satu orang Pak, teman saya Pak. Dia gak berbuah, dia udah dapat anugerah, udah dapat berkat Tuhan, tapi dia ngasilkan buah. Kok belum ditebang-tebang? Tunggu Pak, tanggal mainnya, semua ada jadwalnya. Yang pasti adalah gini, semua anugerah yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, itu tidak pernah diberikan untuk sesuatu yang sia-sia. Hargai anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Hargai semua berkat Tuhan dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara masih sehat, saudara masih bisa menghirup udara yang segar, saudara masih punya pekerjaan, saudara masih punya penghasilan, saudara masih punya keluarga, saudara masih apa? Saudara masih punya umur kehidupan, saudara masih bisa melayani Tuhan. Itu anugerah. Kalau hari ini kita bisa menikmati keselamatan dalam Yesus yang harusnya kita nggak pantas menikmatinya. Kita pantasnya dihukum, kita pantasnya binasa, tapi anugerahnya telah menyelamatkan hidup kita. Harusnya saudaraku, kita nggak pantas menerimanya, tapi Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Apa yang Tuhan ingin temukan? Dengan semua anugerah yang dia berikan itu, dia ingin temukan buah dalam kehidupan kita. Berbuahlah saudara. Jangan sampai gini, Tuhan mendapati kehidupan kita tidak menghasilkan apa-apa. Buah apa Pak yang harus kita hasilkan? Banyak yang kita bahas. Saya gak mau bahas hari ini sebenarnya. Tapi secara singkat aja saya bahas kepada saudara apa yang Alkitab katakan. Buah apa yang harus kita hasilkan? Matius 3 ayat yang ke-8 dan 11, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Buah apa yang sudah perlu hasilkan dalam kehidupan? Pertobatan saudara. Saudara pikir, oh saya udah bertobat Pak, 20 tahun lalu saya udah bertobat. Iya bagus, saudara sudah terima Yesus, bertobat dari dosa-dosa kekafiran saudara, saudara terima Yesus, 20 tahun lalu saudara mungkin dibaptis dan lain sebagainya, saudara lahir baru. Tapi saya mau beritahu gini, pertobatan itu bukan hanya 20 tahun lalu dong. Kita perlu menghasilkan pertobatan terus menerus dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Karena pertobatan dalam bahasa perjanjian baru itu dipakai kata metanoia. Metanoia itu apa? Perubahan dalam cara berpikir. Dari situ saya mengerti bahwa gini, hidup kita nggak akan pernah berubah sebenarnya kalau cara berpikir kita tidak berubah. Yang Tuhan mau adalah setiap waktu harusnya kita menghasilkan buah pertobatan dalam kekristenan kita, dalam kehidupan kita. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, saudara mengalami anugerah Tuhan, saudara mengalami kebaikan Tuhan, harusnya yang kita hasilkan dalam kehidupan kita dari semua kebaikan Tuhan yang Dia telah berikan kepada kita, kita menghasilkan buah pertobatan, Pak. Bertobatlah. Kita perlu bertobat. Suami-suami bertobatlah. Istri-istri bertobatlah. Hasilkan buah pertobatan. Jemaat Tuhan bertobatlah. Hamba-hamba Tuhan bertobatlah. Saya harus bertobat gak? Saya harus bertobat. Saya harus berubah. Umur 17 tahun saya bertobat untuk pertama kali saya terima Yesus. Tapi kan saya nggak boleh berhenti bertobat di situ kan.
Saya harus menghasilkan pertobatan terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena gini, ada perubahan-perubahan kehidupan yang harus terus saya hasilkan. Dimulai dari mana? Cara berpikir saya harus berubah. Cara berpikir saya tentang uang, cara berpikir saya tentang pelayanan, cara berpikir saya sebagai suami harus banyak diubah oleh Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan. Bertobatlah saudaraku. Karena itu buah yang Tuhan ingin temukan dari hidup kita. Alkitab bilang, kapak sudah tersedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, pasti ditebang. Di sini kita melihat gini, kasih karunia Tuhan itu selalu bekerja dengan ketegasan Tuhan. Dia bukan hanya Tuhan yang penuh kasih, dia Tuhan yang penuh ketegasan. Dia bukan hanya Tuhan yang tegas, tapi dia Tuhan yang penuh kasih. Keseimbangan ini harus kita pahami. Amin saudara. Bahwa kalau Tuhan hari ini limpahkan anugerahnya buat saudara. Kalau hari ini dia kasih karunia buat kita. Dia kasih blessing buat kita. Apa yang dia mau temukan dari hidup kita? Buah. Buah apa Pak? Buah pertobatan. Bertobatlah. Anak-anak muda, bertobatlah. Siapapun kita perlu bertobat. Bertobat itu gini, berubah dalam cara berpikir. Bahasa Inggris menggunakan repent. Berasal dari dua kata itu, re dan pen. Re itu kembali, pen itu di atas. Kembali kepada cara berpikir di atas. Jangan sampai gini bertahun-tahun kita jadi Kristen, tapi kita nggak pernah berubah dalam kehidupan. Hasilkan buah pertobatan. Buah apa lagi yang perlu kita hasilkan dalam kehidupan? Alkitab mengajar kepada kita, buah pekerjaan baik. Kita sudah bisa baca dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, kita nggak punya waktu bacanya. Tapi harus percayalah, ada ayatnya itu. Hasilkanlah buah pekerjaan baik. Kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena anugerah, amin. Pekerjaan baik, perbuatan baik itu bukan syarat keselamatan, bukan jalan keselamatan. Makanya kalau ada pendeta yang ngajarkan kita bisa selamat, masuk sorga karena perbuatan baik, itu udah pasti sesat itu. Tidak pernah ada perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita kan. Terus kenapa Alkitab mengajarkan kita harus hasilkan buah perbuatan baik, pekerjaan baik Pak? Oh, pekerjaan baik, perbuatan baik bukan syarat jalan masuk sorga Pak. Dia buah yang harus kita hasilkan karena kita telah menerima keselamatan karena anugerah Tuhan. Jadi perbuatan baik adalah sesuatu yang harus kita hasilkan dalam kehidupan kita karena kita telah mengalami anugerahnya dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita, itu konsep agama Pak. Semua agama ngajarin itu. Makanya apa bedanya kekristenan dengan agama yang lain? Agama yang lain mengajarkan berbuat baik. Semua agama ngajarin berbuat baik. Supaya apa? Supaya kita bisa selamat, masuk surga dan lain sebagainya. Masuk kayangan, nikmati nirwana dan sebagainya dengan iming-iming macam-macam lah. Ada yang 72 bidadari, ada yang macam-macam gitu kan. Tapi kita beda. Kita bisa selamat, kita bisa masuk bukan karena perbuatan kita. Alkitab udah jelas. Alkitab bilang kita bisa selamat dan masuk surga itu karena anugerah Tuhan. Tapi anugerah yang dia berikan kepada kita itu harusnya menghasilkan apa? Buah. Buah apa Pak? Perbuatan baik, pekerjaan baik. Baikkah saudara? Dikenal baikkah kita? Jadi suami yang baikkah kita? Jadi istri yang baikkah kita? Jadi pendeta yang baikkah kita? Jadi jemaat yang baikkah kita? Jadi guru yang baikkah kita? Atau kita dikenal sebagai orang yang judes, jutek, pelit, tamak, serakah. Harusnya gini, orang-orang yang telah mengalami berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kita menghasilkan pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Saya sudah berbuat baik Pak, tapi saya nggak dihargai. Orang balas dengan kejahatan, biarin aja. Amin, saudara. Alkitab makanya bilang, janganlah jemu. Alkitab kalau bilang janganlah jemu berbuat baik, Alkitab udah tahu tuh kita bisa jemu berbuat baik. Kapan kita jemu, kapan kita berhenti berbuat baik? Waktu kita berbuat baik, kita nggak dihargai orang. Meskipun nggak dihargai, tetaplah berbuat baik.
Tapi dia balas dengan jahat, biarin aja. Kita jangan berubah jadi jahat dong. Saya kadang-kadang ketemu orang Kristen bukan di Palopo nih, di tempat lain. Cuma orang Kristen tempat lain seringkali main ke Palopo, itu masalahnya. Pernah gak saudara dengar orang bilang begini, saya ini baik Pak orangnya. Tapi jangan ada yang jahatin saya Pak. Kalau ada orang yang jahatin saya bisa lebih jahat dari itu. Saudara ini baik apa jahat sih sebenarnya? Enggak. Orang boleh jahatin kita. Tapi kita akan tetap baik. Aminnya kurang tuh kayaknya tuh. Apa saudara masih tipikal yang begini ya? Saya baik Pak orangnya Pak. Tapi jangan jahatin saya. Ya saudara jahat dong berarti kan. Enggak lah. Orang mau bikin apa sama kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang mau jahat sama kita. Monggo aja lah. Bukan berarti kita ngundang-undang orang jahat. Bukan. Tapi gini. Kan kita tidak bisa mengendalikan orang untuk berbuat baik atau jahat sama kita. Tapi yang Alkitab ajarkan adalah tetaplah berbuat baik. Amin suruhku. Jangan jemu berbuat baik. Kasih tahu sampai kan nggak cocok kamu jahat. Yeah. Jangan jadi pendeta yang jahat. Jangan jadi jemaat yang jahat. Amin. Iya dong. Orang boleh jahat sama kita. Kita tetap. Karena kebaikan adalah buah kehidupan yang harus kita hasilkan dalam kehidupan. Orang Kristen harus terkenal baik. Amin. Iya. Nah kebaikan itu kan ada 3 level Pak. Ada level yang paling rendah itu level iblis tuh. Sebenarnya tidak ada kebaikan pada iblis. Tapi kalau mau dibilang kebaikan iblis, oke lah. Kebaikan iblis tuh gini. Kita berbuat baik, tapi sebenarnya di balik kebaikan kita itu, kita sedang merancang sesuatu yang jahat. Ah itu iblis tuh. Jadi kebaikan level iblis itu kita berbuat baik, tapi sebenarnya di balik kebaikan itu ada sebuah kejahatan yang kita sedang rancang. Jadi ini kebaikan kamuflase namanya. Jadi iblis bisa berbuat baik nggak? Nggak bisa sebenarnya. Tapi kelihatan baik kan? Contoh, iblis bisa kasih kaya sama saudara? Bisa. Iblis bisa kasih mujizat? Bisa. Bisa kasih sembuh? Dukun bisa kasih kesembuhan juga kan. Tapi saudara lihat, kebaikan yang diberikan itu selalu di belakangnya ada rancangan yang jahat kan. Jadi sebenarnya tidak ada kebaikan pada iblis. Kalau kebaikan iblis dia berikan, itu pasti di belakangnya ada kejahatan yang sedang rancang. Nah kalau saudara dalam kehidupan model kayak begitu, saudara berbuat baik sama orang, padahal di belakang kebaikan saudara sedang merancang kejahatan buat orang itu, iblis memang saudara. Level yang kedua dari kebaikan adalah, kalau tadi yang pertama kebaikan iblisi, katakan sama-sama iblisi. Kenapa kita kasih akhiran i? Supaya iblis tidak kepahitan. Karena yang lain dikasih i, nanti kalau dia tidak dikasih i kan dia kepahitan. Jadi kebaikan level paling rendah itu kebaikan versi atau level iblisi. Kebaikan yang agak lebih bagus dari iblisi adalah kebaikan manusiawi. Ini kebaikan level manusia. Kebaikan level manusia itu apa Pak? Lu baik, gua baik. Lu jahat, gua bisa lebih jahat dari lu. Ah itu manusia tuh. Kebaikan kita dari level mana nih? Iblisi atau manusiawi? Nah ada level kebaikan yang ketiga nih paling top. Namanya kebaikan level ilahi. Iblisi, manusiawi, ilahi. Ini kebaikan kualitas Tuhan. Tuhan itu saudara jahat, dia tetap baik. Amin. Nah itu kebaikan Tuhan tuh. Kebaikan Tuhan tidak pernah bisa dipengaruhi oleh apapun. Dia tetap Tuhan yang baik, sekalipun kita tidak baik sama dia. Nah kebaikan itulah yang Tuhan mau kita pertontonkan dalam kehidupan. Bukan kebaikan level iblis, bukan kebaikan level manusia, tapi level ilahi. Kebaikan saudara ada di mana? Hari ini hasilkanlah
buah kebaikan dalam hidup saudara. Amin. Banyak berbuat baik hari ini. Saya siap kok saudara untuk menerima kebaikan saudara. Saya siap. Berbuat baiklah saudara. Jemaat, berbuat baiklah. Pendetamu siap kok untuk menerima kebaikan saudara. Jangan orang lain, pendeta aja siap kok. Amin pendeta. Jadi buah yang kedua, buah apa? Kok manusiawi. Buah yang kedua, tadi kita sudah kedua ini. Saudara tuh berubah-berubah, kadang cerdas, kadang kurang cerdas, kadang cerdas. Jangan berubah-berubah lah saudara-saudara kan. Sekali cerdas, tetap cerdas dong saudara-saudara. Saya curiga, saudara ini cerdasnya ada waktu-waktunya nih saudara. Buah yang pertama tadi buah pertobatan. Maka ibu cepat sih, reaksinya cepat banget sih. Mikir dulu bu, baru bereaksi gitu loh. Ya kan? Ibu bereaksi dulu baru mikir. Itu memang perempuan kadang begitu. Karena perempuan kadang gitu kan. Karena perempuan itu main perasaan kan. Jadi perasaannya di depan, pikiran di belakang. Jadi perempuan kadang-kadang cepat bereaksi pak. Ya kan? Enggak semua perempuan lah, cuma ibu itulah. Enggak, nanti pada ibu-ibu pada tersinggung kan saya repot nggak bisa pulang saya nanti saya dijegat sama ibu-ibu di situ. Oke. Buah apa lagi yang Alkitab katakan buat kita? Nanti pendeta-pendeta saudara bisa bahas mungkin buah-buah yang lain, tapi saya secara cepat bagikan kepada saudara 4 buah saja. Buah yang ketiga adalah buah karakter Kristus, itu buah roh. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 kan bilang, hasilkanlah buah roh. Kasih, sukacita dan sebagainya, terus 9 buah roh itu. Hasilkan buah karakter. Karakter kita harus terus bertumbuh. Hasilkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah buah murid Kristus. Hasilkan buah dalam hidup saudara. Hasilkan murid-murid Kristus. Buah sejati dari pohon pisang apa saudara? Buah sejati dari pohon pisang apa? Kalau saudara pelajari pohon pisang, dia berbuah, buahnya buah pisang. Tapi jangan salah, pohon pisang bukan hanya menghasilkan buah pisang. Dia menghasilkan pohon pisang baru, pohon pisang baru, pohon pisang baru. Betul nggak saudara? Kalau dia udah berbuah, dia nggak akan berbuah lagi pak. Tapi jangan salah, bukan dia tidak berbuah. Dia menghasilkan buah yang sejati. Pohon pisang baru, pohon pisang baru, pohon pisang baru. Makanya seluruh monyet di dunia ini dan kita makan pisang, pisang tidak habis kan. Karena itu pohon pisang menghasilkan pohon pisang baru. Dia bukan hanya menghasilkan buah pisang, dia menghasilkan pohon pisang baru. Kalau kita ini murid Kristus, apa yang perlu kita hasilkan? Murid Kristus yang lain. Sudah saudara hasilkan nggak dalam kehidupan? Apa jangan-jangan ini semua berkat yang Tuhan udah kasih, anugerah, keselamatan dan lain sebagainya yang Tuhan udah limpahkan dalam kehidupan kita nggak hasilkan buah apa-apa dalam kehidupan kita. Hasilkanlah buah. Karena kalau saudara tidak hasilkan buah, ketegasan Tuhan akan datang. Kapan Pak? Tunggu tanggal mainnya. Kalau belum sekarang, tunggu aja jadwalnya. Alkitab yang bilang, Yesus gak mungkin bohong Pak. Apa yang dia firmankan pasti terjadi. Kalau dia bilang tebang Pak. Sudah pikir Tuhan main-main? Enggak. Itu yang saya bilang tadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Yes. Tapi dia Tuhan yang tegas juga. Waktu saya baca perumpamaan ini. Ada harapan Pak. Di ayat yang ke-8. Tukang kebunnya begini. Tuhan, bisa enggak kita kasih kesempatan lagi buat pohon ini? 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya. Aku akan kasih pupuk buat pohon ara ini. Kita tunggu, kita kasih kesempatan 1 tahun ini lagi. Kalau kita sudah lakukan ini, dia tidak berbuah juga. Tebang.
Dari perumpamaan ini saya tahu, saudaraku, begini. Dia Tuhan yang tegas, tapi dia Tuhan yang penuh kasih. Bentuk kasihnya apa? Dia kasih kita kesempatan. Sadar nggak, saudara? Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan buat kita. Kalau hari ini kita masih ada, itu sebenarnya bukti bahwa dia mengasihi kita. Apa itu, Pak? Dia memberi kita kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Kalau saudara masih hidup, itu adalah kesempatan yang dia berikan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk apa? Berbuah. Tapi sayang gini, ada banyak orang yang tidak pernah menyadari akan hal ini. Dia pikir gini, kalau dia masih bisa hidup, saya berarti masih bisa senang-senang. Oh enggak, Pak, kebalik. Kalau saudara masih hidup, itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan buat saudara untuk menghasilkan buah. Supaya saudara gak ditebang. Saudara pikir Tuhan mau tebang-tebang kita. Sebenarnya dia gak mau. Dia mengasihi kita. Tapi keadilannya mesti ditegakkan kan. Semua pohon yang telah menerima anugerah, menerima kasih karunia-Nya, berkatnya, tidak berbuah, akan ditebang. Sama dengan hidup kita. Sesuai menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan, dia sudah limpahkan kesehatan, kekuatan, berkat, materi, apalagi keselamatan, dan lain sebagainya. Banyak yang kita bisa jabarkan tentang anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau itu tidak menghasilkan buah dalam kehidupan kita, satu saat ketegasan Tuhan akan datang buat kita. Tapi hari ini saya percaya gini, kalau saudara masih ada, saudara bisa menghirup udara, saudara masih hidup, itu berarti Tuhan masih kasih apa? Kesempatan. Dan saya selalu percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi kesempatan kedua buat kita. Gunakan kesempatan ini, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tuhan kasih kesempatan buat kita. Amin, saudaraku. Saya nggak tahu situasi saudara apa, tapi mungkin hari ini gini, saudara merasa bahwa gini, saya udah terpuruk, Pak, udah hancur-hancur lah sekalian. Hei, saya mau beritahu gini, jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu kasih kesempatan buat kita. Amin. Coba kita buka dulu dalam Hosea pasal yang kedua. Hosea pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Saya mau kasih penjelasan dulu sebelum kita baca ayat ini. Kapan-kapan saudara baca kitab Hosea, kalau saudara hamba Tuhan, saudara pendeta pasti sudah baca. Setiap kali saya baca kitab Hosea, saya selalu tersentuh dengan kitab ini. Karena ini kitab yang luar biasa. Hosea adalah sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita tentang betapa hebatnya kasih Tuhan buat kita. Kalau saudara pernah baca kitab Hosea pasti sudah mengerti ini. Kalau saudara baca kitab Hosea dengan sungguh-sungguh lalu saudara tidak tersentuh dan nangis, ada yang putus kali di urat leher saudara pasti saudara. Kalau saya sungguh-sungguh baca pasti saudara akan meneteskan air mata tersentuh dengan kitab ini. Karena ini kitab yang luar biasa banget. Kitab Hosea adalah kitab yang menggambarkan tentang betapa besarnya Tuhan mengasihi umatnya. Hosea adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan pada zamannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan yang uniknya dalam kitab Hosea adalah Tuhan bicara kepada umatnya bahwa dia Tuhan yang mengasihi mereka. Itu dengan cara yang sangat unik, saudaraku. Tuhan bicara lewat kehidupan Hosea. Jadi Hosea disuruh mainkan drama gitu. Jadi Tuhan itu main drama sama Hosea. Hosea, kamu main sebuah peran, kamu lakonkan sebuah peran, kamu pemerannya, dan itu akan berbicara kepada umatku. Apa yang kamu lakukan dalam kehidupanmu, itu akan bicara kepada umatku tentang betapa aku mengasihi mereka. Saudara tahu Tuhan suruh Hosea apa? Tuhan suruh Hosea hamba Tuhan ini menikahi seorang perempuan pelacur yang bernama Gomer. Nabi suruh nikahi, kalau suruh nikahi janda masih bagus. Janda kan gak salah kan, betul gak saudara? Tapi ini nabi, ini hamba Tuhan Pak. Masa suruh nikahi pelacur, sampah masyarakat, perempuan yang dinilai bobrok, perempuan yang sudah dinilai oleh dunia ini mungkin sampah masyarakat.
Kok Nabi suruh nikahin perempuan kayak gini? Tuhan bilang sama Hosea, pergi, ambil Gomer jadi istrimu. Nggak gampang, Pak. Tapi Hosea lakukan itu. Dia ambil Gomer jadi istrinya. Dan Tuhan bilang gini, ini pelacur Hosea. Dan saudara tahu waktu Hosea nikahi Gomer, perempuan pelacur ini, apa yang terjadi? Waktu Gomer mengandung anak dan melahirkan anak, selesai melahirkan, Gomer bersundal lagi. Tuhan bilang sama Hosea, ambil dia lagi. Kadang-kadang kita gak habis pikir. Apa sih maunya Tuhan? Enggak. Tuhan mau kasih tahu sama umatnya. Itulah aku, kata Tuhan. Aku Tuhan yang mengasihi kamu. Nah, coba kita baca 14 dari Hosea pasal 2. Waktu saya baca ayat ini, saya menemukan sebuah kebenaran penting. Sebab itu, sesungguhnya ini kata Tuhan, aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ayat yang ke-15, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor, katakan sama-sama lembah Akor, menjadi, Tuhan bilang gini sama saya, kasih tahu, aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. The door of hope. Saudara tahu lembah Akor itu apa? Lembah Akor itu punya arti trouble, kacau, rusak, ambiar orang Jawa bilang. Tapi Tuhan bilang gini, lembah Akor akan kujadikan pintu pengharapan. Saya nggak tahu, mungkin saudara hari ini merasa gagal dalam hidup saudara. Mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang merasa kau gagal dalam pelayanan. Kau mungkin sedang terpuruk. Mungkin ada banyak orang mencibir hidupmu. Engkau down. Engkau merasa begini, buat apa lagi? Semua udah hancur. Mungkin saudara seorang jemaat anak muda yang merasa saudara udah gak punya masa depan. Atau mungkin saudara sedang terpuruk, bisnis saudara sedang terpuruk hari ini. Saudara seorang suami, seorang laki-laki yang merasa saya udah gak ada harapan. Mungkin saudara dihina oleh orang, teman-temanmu meninggalkan, bahkan keluargamu mungkin menghina, tidak menghormatimu lagi. Tapi dengar saudaraku, engkau masih punya Tuhan. Dia Tuhan yang penuh kasih buat kita. Lembah Akor akan menjadi pintu pengharapan. Saudara tahu Akor itu dari bahasa apa? Kata Akor itu muncul dari seorang yang bernama, belum pernah baca ya? Pernah dengar nama ini? Achan. Achan pernah dengar? Kalau saya sebut Achan, sudah tahu ya kisahnya. Waktu Israel di bawah pimpinan Yosua mengalahkan kota Yeriko dengan mujizat yang spektakuler, tembok Yeriko roboh. Tuhan perintahkan kepada Yosua, waktu engkau taklukkan kota Yeriko dengan kuasaku, jangan ada satupun barang apapun, perhiasan apapun, ternak orang Yeriko yang kamu ambil. Semua tumpas. Tapi ada seorang prajurit Israel yang bernama Achan mengambil barang-barang emas. Waktu dia kalahkan tembok Yeriko roboh, kota Yeriko dikalahkan oleh bangsa Israel. Prajurit Israel kemudian masuk menerobos kota itu, hantam semua yang tersisa. Akan seorang prajurit Israel ngelihat, ih ada emas, ih ada permata. Dia ambil, nggak ada yang tahu, Pak. Zaman itu belum ada CCTV. Dia ambil, dia sembunyikan buat dirinya, tidak ada yang tahu. Tapi setelah peristiwa itu apa yang terjadi, Pak? Israel cuma melawan kota kecil, Pak, namanya Ai. Kota Ai itu kecil banget. Makanya orang Israel begini, Yosua nggak usah kirim pasukan banyak, itu kota kecil kok. Yeriko yang gede gini aja kita taklukkan kok. Kirim sedikit aja pasukan. Saudara tahu waktu Israel serbu kota Ai,
Bangsa Israel, prajurit Israel dipukul mundur, lari tunggang langgang. Puluhan orang mati. Mereka dipukul balik, mereka lari dari kota Ai itu. Yosua langsung nangis dengan itu. Dia koyakkan bajunya di depan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kenapa bisa gini Tuhan? Kenapa engkau mempermalukan kami Tuhan? Yosua merasa gagal banget. Tuhan kasih tahu kepada Yosua, ada seorang prajuritmu yang tidak taat kepada kehendakku. Wah, itu akan akhirnya ketahuan Pak. Nah, dari kata akan itulah muncul kata ini. Saya nggak tahu. Mungkin saudara pernah melakukan sebuah kesalahan dalam hidup saudara, dalam pelayanan saudara, dan saudara merasa bahwa gini, saya udah nggak punya harapan. Mungkin apa yang saudara kerjakan selama ini sudah nggak menghasilkan apa-apa. Saudara mulai putus asa. Saudara merasa bahwa gini, saudara nggak bisa berpikir apapun. Saudara bingung menghadapi ini. Dengarkan firman Tuhan malam ini. Lembah Akor akan kujadikan pintu pengharapan. Saudara pernah gagal? Kegagalan bukan akhir dari semuanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu beri kesempatan. Amin. Bangkit hari ini Pak. Bu, bangkit hari ini. Jangan biarkan iblis ambil untung dalam hidupmu lewat kegagalan-kegagalan. Mungkin kau pernah melakukan kesalahan. Kau suami yang pernah melakukan kesalahan. Atau mungkin kau istri yang melakukan kesalahan. Kau mungkin anak muda yang pernah melakukan kesalahan. Dan kau mungkin sedang down, kau terturu dengan kesalahan-kesalahan itu. Membuat terbunuh semua potensi, terkubur semuanya. Sudah gak bisa lakukan apa-apa. Iblis datang mengintimidasi hidupmu. Bahwa, hey, kamu itu brengsek. Kamu itu gak benar. Ini loh kamu ini. Belaga kamu mau melayani Tuhan. Belaga kamu mau... Kita tertekan, kita terintimidasi. Kita merasa bersalah. Iblis tepuk tangan waktu kita terpuruk. Tapi hari ini dengar, ada Tuhan yang penuh kasih buat kita. Dia akan ubah lembah Akormu menjadi pintu pengharapan. Dia Tuhan yang kasih kesempatan kedua buat kita. Amin, saudaraku. Saudara pernah ingat seorang bernama Simpson? Tahu ya, saudara? Simpson. Pelajari hidup Simpson. Simpson dikasih karunia kepada Simpson dikasih karunia oleh Tuhan begitu hebat. Dia punya tenaga kekuatan yang sangat dahsyat. Tuhan berkati Simpson. Tuhan kasih anugerahnya buat Simpson. Tuhan kasih karunia yang hebat buat Simpson. Supaya Simpson membebaskan bangsa Israel. Supaya Simpson bisa membebaskan bangsa dari penjajahan bangsa Filistin. Tuhan kasih anugerah yang hebat buat Simpson. Dengan kekuatannya dia bisa kalahkan siapapun, suku. Tapi saudara baca kisah Simpson baik-baik. Semua karunia, semua berkat, semua anugerah yang Tuhan kasih buat Simpson, dia tidak gunakan untuk mengerjakan misi Tuhan dalam hidupnya. Dia lawan orang Filistin, memang dia bunuh orang Filistin. Tapi saudara baca kisah Simpson. Dia bunuh orang Filistin itu untuk masalah-masalah yang dia buat sendiri. Tuhan melalui orang tuanya dia bilang, Simpson, kamu jangan menikah dengan bangsa lain. Kamu hamba Tuhan, kamu nabi, kamu diurapi oleh Tuhan. Simpson ngelawan, dia nikahi perempuan Filistin. Waktu dia nikahi perempuan Filistin, dia ikut jalannya sendiri, dia ikut maunya sendiri. Apa yang terjadi Pak? Orang Filistin kerjain dia. Dia marah Pak waktu istrinya diganggu sama orang Filistin. Dia hajar orang Filistin itu. Pertanyaan saya, dia bunuh orang Filistin buat kehendak Tuhan? Buat mengerjakan misi Tuhan? Bukan. Itu buat masalah yang dia kerjakan sendiri, yang dia bikin sendiri. Hidup Simpson kacau Pak. Sampai satu hari, dia jatuh ke dalam pelukan pelacur yang bernama Delilah. Disitulah titik nadir kehidupan Simpson. Betul gak? Ini orang kuat banget. Dia tangkap anjing hutan Pak. Ratusan anjing hutan dia tangkap, dia bakar ladang orang-orang Filistin. Itu bukan karena dia mau membunuh, mau mengalahkan bangsa Filistin supaya bangsanya bebas, bukan. Dia bunuh orang Filistin, dia bakar ladang-ladang orang Filistin karena masalah-masalah yang dia buat sendiri. Simpson bukan orang Yahudi, bukan orang Manado, dia orang Yahudi. Gak gampang nangkap anjing hutan, betul gak? Kalau orang Manado kita maklum lah.
Anjing takut sama orang Manado. Simpson orang Israel. Dia begitu mudah tangkap anjing hutan. Kekuatannya sangat luar biasa. Tapi dia gunakan anugerah Tuhan itu buat kepentingan dirinya sendiri. Dia terpuruk. Dia hancur. Simpson ada di titik nadir kehidupan. Dia ditangkap oleh orang Filistin setelah dia memberitahu rahasia kekuatannya kepada Delilah. Dia dikhianati oleh Delilah. Simpson gak berdaya, ditangkap jadi budak orang Filistin. Dia jadi apa? Jadi bahan tertawaan orang Filistin. Dia dihina. Pahlawan Israel, seorang yang diurapi Tuhan, terhina hidupnya. Kenapa? Bukan karena Tuhan gak tolong Simpson. Karena Simpson salah menggunakan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Di titik nadir kehidupannya. Ketika Simpson merasa, ya semuanya udah hancur. Semuanya udah berantakan. Dia seperti ada di lembah Akor. Kacau. Trouble. Simpson teriak sama Tuhan. Di titik nadir kehidupannya. Tuhan, kasih aku kesempatan sekali lagi. Tuhan kasih kesempatan buat Simpson. Tuhan kasih kesempatan. Dan Simpson ambil kesempatan ini. Dia tidak sia-siakan kesempatan ini. Ketika dia dibawa ke gedung tempat pertemuan, raja-raja Filistin dan seluruh rakyat Filistin kumpul di sana. Simpson berdiri di kedua antara tiang. Dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan, berikan kepada aku sekali ini kesempatan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Hari itu, Simpson mengalahkan bangsa Filistin lebih banyak dari yang dia pernah lakukan sebelumnya. Bangsa Filistin habis mati. Raja-rajanya pemimpinnya habis. Dan saudara tahu sejak hari itu apa? Bangsa Israel terbebas dari penjajahan bangsa Filistin. Yang mengejutkan saya, waktu saya baca Ibrani pasal 11. Daftar pahlawan iman. Dari Henok, dari Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Ada nama Simpson. Amin, saudara. Simpson masuk pahlawan iman. Saudara suka atau tidak suka, dia masuk, Pak. Saudara masuk apa enggak saya enggak tahu. Tapi Simpson yang pasti masuk di Ibrani 11. Wajah saudara kayaknya kurang percaya sama saya sih. Kalau multimedia lagi baik hati dia tampilkan. Ibrani 11 ayat 32. Saudara wajahnya gak percaya segini. Bener Bapak Ibu, Simpson itu masuk Pak. Saudara gak suka kan? Suka gak? Ya suka gak suka lah, itu Tuhan. Tuhan kasih kesempatan buat Simpson dan Simpson ambil kesempatan itu, dia gak sia-siakan Pak. Simpson masuk. Masuk namanya tuh kan. Apakah lagi yang harus kusebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simpson masuk Pak. Jangan sirik ya. Simpson masuk Pak. Loh pertanyaannya kenapa Simpson masuk Pak? Kan enggak. Ini Tuhan kita Pak. Dia bisa mengubah kegagalan saudara menjadi pintu pengharapan. Saudara Tuhan bisa mengubah kesalahan saudara, keterpurukan saudara menjadi pintu pengharapan. Dengarkan ini, dia Tuhan yang masih memberikan kesempatan sampai hari ini. Dia bisa mengubah lembah Akor saudara menjadi pintu pengharapan. Bangkit hari ini. Ambil kesempatan dari Tuhan itu dan hasilkan buah dalam kehidupan saudara. Sama seperti Simpson, saya percaya kalau engkau ambil kesempatan ini, engkau akan masuk juga di daftar Ibrani pasal 11. Haleluya. God bless you. Tuhan berkati saudara. Selamat berbuah. Ambil kesempatan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.